Sudah 8 bulan berlalu, belum ya, 7 bulan ya? Dari BTT 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan berlalu ya. Iya. Dari gara-gara lu, gue jadi sialan, gue harus bisa. Gue bikin Meremlek. Setelah itu ada turnya Semi. Setelah itu habis Lebaran nanti mau ada tur Kemal, mau ada tur Mongol. Kebayang nggak lu akan menciptakan chain reaction kayak gitu? Tujuannya memang itu. Gue berpikir setelah semua prestasi yang kita dapatkan di tahun pertama seperti ditonton 900.000 orang, harus ada sesuatu di tahun kedua yang bikin orang bilang bahwa stand up comedy masih tumbuh. Di luar itu terus gue juga punya keinginan terpendam. Jadi gue pikir kita tutup aja tahun meledaknya stand up comedy dengan keren gitu, biar memicu sesuatu gitu. Gue ingat waktu kan gue ada di backstage kan di acaranya Semi kan di Tanpa Batas. Semi kan stres gila gitu kan, mondar mandir. Katanya dia sempat marah-marah gitu, terus gitu pas doa bilang ya itu karena tertekan, mohon dimaklumi ya segala macam gitu. Terus si Rindra bilang ini semua gara-gara Panji nih Sam, coba nggak ada Panji nih, nggak ada nih kayak gini-gini, lu nggak perlu stres. Gue ketawa-ketawa aja, tapi I think it went well gitu, semuanya juga menyenangkan. Sekarang mau ada tour lagi oleh Mongol dan Kemal, jadi akan itu dia, makanya maksud gue mungkin lu menyangka efeknya bakal se-rapid ini gak sih, se-instan ini gitu. Gue nggak mikir sampai ke tour sebenarnya. Oke. At least specials. Menurut gue kalau tour itu pemicunya lu, the story that came from tours, the reaction from Twitter that came from tours, itu memancing orang untuk pengen tour juga. Dan pembelajaran yang kita dapat dari tour kan, menurut gue gila lah, irreplaceable lah, lu nggak bisa dapat. Menemukan komen apa istilahnya ya, lucunya bisa diterima di setiap kota tuh nggak gampang gitu. Walaupun ya ada member ya, tapi secara kemasan keseluruhan terus lu dapat gitu, itu yang paling keren. Having said that, is that the highlight of your comic career sampai titik ini? Berhasil menciptakan sesuatu yang ternyata membuat efeknya snowball gitu. Ya mungkin. Gue sih cenderung, gue peduli sama perkembangan stand up comedy, tapi gue lebih fokus sama perkembangan karir gue gitu. Bahwa dengan sendirinya stand up comedy ikut tumbuh sih, iya seru-seru aja gitu. Egois banget sih. Iya, karena gue artis, jangan salah. Sempat. Jadi itu kalau memang bukan itu, apa dong titik so far yang menurut lo dari the highlight, the creme de la creme of your comic career so far gitu, yang paling lo banggain deh? Gue sampai titik ini to be honest, dapat duit yang bisa membuat gue hidup dari stand up. Job stand up menghasilkan yang lumayan gitu. Walaupun job itu datang menurut gue lewat investasi effort gitu ya. Setelah BTT, setelah bukan DVD ya, tapi setelah show pertama kalinya, reputasinya nggak tahu gimana tersebar sehingga job yang gue terima lumayan lah. Terus udah gitu ketika DVD yang keluar, dalam 1 hari mendapatkan penghasilan yang gue dapatkan tuh menyenangkan gitu, bahwa you can actually get to that kind of level di mana lu sebenarnya bisa hidup gitu. Tergantung gaya hidup lu juga ya. Cuman ya bahwa ini menghasilkan, menurut gue yang paling pantas dan patut jadi pantat untuk dibanggakan itu adalah ketika kita bisa hidup dari apa yang kita cintai gitu. Karena gue datang dari hip hop. You cannot actually say the same. Iya. Kita kayak ini ya, kayak iklan obat batuk di infotainment ya. Ngobrol tapi dipajang gitu. Enggak, tapi itu ya yang paling menggembirakan adalah bahwa ternyata kita bisa hidup dari stand up gitu, sesuatu yang masih seumur jagung gitu. Iya. Dan itu menurut gue membuat banyak orang tertarik gitu untuk terus mengasah keseniannya gitu. Kita menganggap stand up comedy sebagai satu bentuk kesenian. Mengasah bentuk keseniannya menurut gue menarik sih ketika orang ngelihat, mungkin bukan cuma dari sisi pencapaiannya, tapi dari sisi apa yang mereka bisa dapatkan gitu. Muncul di TV, dapat pekerjaan setelah itu. Menurut gue itu menarik sih, bahwa memang menjanjikan. Lu setuju gak sih kalau kita lihat perkembangannya ya, stand up comedy di, ya gue gak tahu kalau di Amerika, tapi untuk saat ini gue ngerasanya kayak kemarin di Twitter gue sempat lagi bahas apa gitu, terus masalah DVD lo yang laku ini, pre-order 500 dalam less than 24 hours ya. Itu ada orang reply ke gue gini, gue inget dia mention lo apa enggak, dia bilang kalau Panji sih wajar aja kok, dia bilang, soalnya Panji itu udah bukan followers, hitungannya umat, dia bilang gitu kan. Gue inget itu namanya umat, Egas Kalit. Ya gitu lah. Iya benar, Egas Kalit gue inget. Nah maksudnya jadi memang
everything that revolves around the particular comic itu memang dari fansnya gitu ya. Iya, menurut gue So, itu building your fan base gitu Exactly. ya. Kayak Itu band sebenarnya. orang ya benar. Kayak benar, musisi benar. gitu. Industri membuat banyak middleman di antara exactly. penikmat karyanya dan pekaryanya. Yeah. Tapi itu kan dulu kan karena keterbatasan orang kan pengen media, nyebarin karyanya, terpaksa harus pakai industri rekaman dan seterusnya. Sekarang sebenarnya kita nggak perlu kayak gitu. Orang bilang si Panji enak, dia mah udah fansnya tuh udah sampai followersnya banyak, terus gitu udah sampai ada hardcore die hard fans yang mau beli gitu. Tapi kan kuncinya adalah gimana caranya lu membuat fans lu jadi seperti itu, gimana caranya lu menumbuhkan masa lu. Dan itu kan nggak pakai waktu, nggak pakai cuman karena sekilas gitu, ada proses gitu. Gue mau ceplokin duit gede juga nggak akan bisa jadi gitu. Orang sudah mengenal gue berkarya kan dari 2008 sebenarnya. Orang mulai mengenal gue berbagi karyanya mulai dari tahun 2009 2010 ketika musik pada waktu itu. Nasionalisme. Waktu itu ebook duluan yang gue kasih gratis. Pembelajaran di ebook gue taruh ke album ketiga, terus album keempat dan seterusnya, dan itu membentuk tribe gitu lah. Itu kuncinya sebenarnya. Seth Godin banget sih. Asik. Bacaannya sama. Enggak, tapi jadi orang tuh kayak di Talking Funny itu sempat dibahas gitu. So do people come to see you or they come to see the show gitu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir they come to see the comic-nya nggak sih? Beda orang, beda tujuan sih. Gitu ya? Iya. Tapi kalau dipikir persentase deh, pasti akan sih. Mayoritas like 80% orang yang datang karena mereka emang in their hearts mereka simpati sama lu, sama perjuangan. Ibaratnya mereka ngefans lah sama Panji, makanya mereka datang gitu. Tapi terlebih lagi menurut gue, lebih dari sekedar ngefans, mereka datang karena mereka menikmati subjektivitas. Orang begitu mengangkat-angkat objektif. Jadi menurut gue ini adalah era di mana subjektivitas lu mesti muncul karena dari subjektivitas lu terus muncul karakter lu, dan then people can relate to your character. Mereka kebetulan inline ya antara perspektif lu dengan mereka. Mereka yang mengamini sudut pandang lu akan jadi sama kayak musik. Bahwa Afgan bukan berarti lebih jelek dari Iwan Fals gitu. Hanya saja ada orang yang lebih tertarik dengan tipenya Afgan, ada yang lebih tertarik sama Iwan Fals dan Efek Rumah Kaca gitu. Semuanya benar. Tinggal ya lu cari aja musisi atau dalam hal ini stand up comedian yang sesuai dengan lu gitu. Makanya menurut gue sih punya karakter atau punya karakteristik, nggak harus karakteristik dari stand up lu tuh penting. Kayak Jerry Seinfeld mungkin nggak gitu punya karakter, tapi karakteristiknya adalah pengamatannya itu menjelimet banget dalam gitu. Seharian tapi bisa lucu gitu. Terus kalau misalnya spesifiknya itu spesifik banget gitu sampai yang memang ceruknya tuh menurut gue kayak misalnya yang beberapa komik ya misalnya kayak Semi Rindra gitu memang benar-benar hardcore gitu. Kalau ngomongin apa-apa tuh hajar bleh gitu. Apakah untuk make it to the, maksud gue bisa jadi profesi, bisa dengan pasar Indonesia kayak sekarang, dengan stay dengan kayak gitu, bisa nggak ya? Maksudnya untuk komik-komik luar sana, gue rasa komik yang gila gitu kayak Semi Rindra akan menginspire banyak komik lain gitu. Pertanyaannya adalah apakah dengan stay idealis seperti itu bisa make it secara industri? Iya, kalau mereka mau untuk mulai berpikir secara industri. Meaning? Artinya misalkan gue ceruk banget nih. Misalkan gue Rindra atau gue Semi, terus gue ceruk banget, tapi gue pengen hidup dari sini. Sebenarnya bisa. Semakin sedikit pasar lo, itu kan potensi untuk menarik uang lebih besar kepada mereka. Dengan bicara sama mereka bahwa lo adalah selected few, bahwa kita ini adalah kelompok yang spesial gitu. Bahwa karena lo jarang akan ketemu komik seperti gue, maka wajar kalau misalkan ada value besar dari gue dan lo mau, tapi komunikasinya kan mesti bener gitu, mesti enak gitu. Atau bisa aja Semi dan Rina bilang, gue nggak gitu peduli sih, gue hanya pengen berkesenian. Ya sudah, fair juga. Tapi kemudian mereka pun tahu berarti mereka harus mencari uang dari hal-hal yang lain. Dalam semua industri, atlet ataupun rapper. Kayak siapa ya seniman yang lu bahas perbandingan antara dua seniman itu, Sunario sama siapa? Oh, Sunario sama bukan ya? Sunario sama Tisna Sanjaya. Oh iya. Dua-duanya seniman. Kalau Sunario itu dia bisa memarket karyanya. Kalau Tisna Sanjaya lu ngeliat anjir jangar gitu dari bambu, terus udah gitu orang dalam bentuk jengkir balik, terus kelaminnya kemana-mana gitu. Tapi dia berkesenian gitu. Jadi ya lu suka silakan, kalau nggak mau ya udah. Gitu. At the end of the day, seorang komik itu akan menggunakan karirnya sebagai leverage untuk hal-hal yang lain. Atlet basket sih gajinya gede, lebih gede dari endorsement. Jay-Z penghasilan album yang kenceng, tapi dari bisnisnya lebih kenceng lagi. Stand up comedy mesti tahu bahwa memang dia berpenghasilan dari situ, tapi itu jadi leverage untuk hal yang lain dan dapat duit dari situ. Makanya gue seneng ngeliat
rekan-rekan gue seperti Pasha Ungu jadi bintang iklan, bagus sih. Rekan bener. Iya, sesama pria tampan.